Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para anggota, pengurus, pengawas, manajer, dan karyawan koperasi di seluruh Indonesia yang saya cintai. Para penggerak dan insan koperasi, serta para hadirin yang berbahagia. Pandemi COVID-19 berdampak negatif tidak hanya pada sektor kesehatan, namun juga memukul berbagai sektor perekonomian, dengan ragam konsekuensi seperti pemutusan hubungan kerja, penurunan omset, dan penerapan kebijakan internal untuk efisiensi biaya organisasi. Koperasi secara langsung maupun tidak langsung turut terdampak. Sejak 3 Juli 2021 diterapkan PPKM darurat sebagai langkah yang harus diambil pemerintah untuk menurunkan dan mengendalikan penyebaran kasus COVID-19. Saya mengajak seluruh kalangan masyarakat untuk secara bersama-sama mendukung kebijakan tersebut. Peringatan Hari Koperasi ke-74 dengan mengusung tagline "Untung Bareng Koperasi" dirayakan dengan doa bersama dan rangkaian kegiatan secara virtual sebagai bentuk adaptasi terhadap kondisi di atas. Semoga tidak mengurangi esensi dari kegiatan peringatan Hari Koperasi ini. Didasari semangat untuk membangun kesadaran masyarakat Indonesia bahwa koperasi memiliki potensi besar untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Selain meningkatkan ekonomi anggota, koperasi diharapkan juga menjadi lembaga sosial dan lembaga pendidikan bagi anggota dan masyarakat. Namun saat ini, koperasi belum sepenuhnya menjadi pilihan utama kelembagaan ekonomi rakyat. Hal ini dilihat dari rendahnya partisipasi penduduk menjadi anggota koperasi yang baru sebesar 8,41%, masih di bawah rata-rata dunia yang mencapai 16,31%. Meskipun ada juga tingkat partisipasi tinggi seperti Provinsi NTT dan Provinsi Kalimantan Barat. Rendahnya kontribusi koperasi terhadap perekonomian nasional saat ini sebesar 5,1%. Hadirin yang saya hormati, saat ini kita sedang mengalami 3 disrupsi sekaligus. Disrupsi pandemi yang mengubah pola aktivitas dan munculnya norma baru. Disrupsi demografi, di mana BPS mencatat struktur demografi didominasi oleh generasi milenial, generasi Z, dan generasi Alpha, dengan total populasi mencapai 64,69%, dan disrupsi teknologi atau era revolusi industri 4.0 dengan kemudahan akses teknologi. Dalam menanggapi 3 disrupsi itu, pemerintah merumuskan rencana pengembangan ekonomi di Indonesia dalam 5 tahun ke depan sebagaimana tertuang dalam RPJMN tahun 2020-2024. Khusus terkait koperasi, ditargetkan peningkatan kontribusi PDB koperasi terhadap PDB nasional sebesar 5,5% dan pengembangan 500 koperasi modern pada tahun 2024. Guna mewujudkan target tersebut, rebranding koperasi sebagai entitas bisnis yang modern, kontributif, dan kompetitif, kami memiliki 4 strategi dalam upaya pengembangan koperasi modern. Pertama, pengembangan model bisnis koperasi melalui korporatisasi pangan. Kedua, pengembangan factory sharing dengan kemitraan terbuka agar terhubung dalam rantai pasok. Ketiga, pengembangan koperasi multi pihak. Dan keempat, pengembangan ekosistem yang memungkinkan koperasi tumbuh besar. Penguatan kelembagaan dan usaha anggota koperasi melalui strategi amalgamasi atau spin-off dan split-off. Dukungan regulasi berupa Undang-Undang 11 tahun 2020 dan PP nomor 7 tahun 2021 tidak hanya memuat kemudahan bagi koperasi,
tetapi juga menjadi peluang yang dapat dimanfaatkan karena mengamanatkan program belanja kementerian, lembaga dengan proporsi sebesar 40% yang dapat dimanfaatkan oleh koperasi dan UMKM serta pemanfaatan fasilitas infrastruktur publik seperti rest area, bandara, pelabuhan, stasiun, mal, dan infrastruktur publik lainnya sebesar 30%. Hadirin yang berbahagia, mindset entrepreneurship dari koperasi juga mesti dirubah. Koperasi simpan pinjam atau kredit union perlu melakukan transformasi bisnis dengan mulai masuk membiayai sektor-sektor produktif. Tidak hanya itu, KSP atau CU juga harus melakukan inovasi diversifikasi jenis usaha. Pemerintah juga mendukung inovasi pada koperasi, salah satunya melalui digitalisasi dengan peluncuran IDX Co-op, Portal Inovasi Koperasi, pada tahun 2020 yang mendokumentasikan berbagai gagasan dan praktek inovasi perkoperasian. Berbagai masalah atau kasus koperasi muncul karena kelalaian, salah kelola, maupun praktek koperasi bodong. Sebagai solusi, pemerintah melakukan penguatan fungsi pengawasan melalui reformasi pengawasan koperasi dengan menghadirkan Permenkop UKM nomor 9 tahun 2020. Peningkatan awareness serta literasi keuangan masyarakat melalui sosialisasi dan publikasi media sosial. Pengecekan koperasi melalui sistem ODS dan NIK atau konfirmasi ke kementerian maupun dinas KUKM setempat, serta pembentukan jabatan fungsional pengawas koperasi yang tersebar di seluruh Indonesia dengan tujuan untuk lebih memperketat pengawasan koperasi. Sebagai penutup, mengutip penggalan pidato Bung Hatta pada Hari Koperasi tahun 1951, segala yang bekerja adalah anggota dari koperasinya, sama-sama bertanggung jawab atas keselamatan koperasinya. Makmur koperasinya, makmurlah hidup mereka. Rusak koperasinya, rusaklah hidup mereka bersama. Karenanya, rumusan kebijakan pengembangan koperasi oleh pemerintah tidak akan terrealisasi tanpa adanya peran aktif dari anggota, pengurus, pengawas, dan pengelola koperasi. Mari kita wujudkan koperasi modern dan untung bareng koperasi. Demikian saya akhiri, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, selalu meridhoi usaha kita bersama. Dirgahayu Koperasi Indonesia. Koperasi keren, UMKM bangkit, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi.